Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silik Lidah Nagari TV di Surya Palace Hotel kembali hadir ke tengah pemirsa Nagari TV sedunia. Hari ini bertemakan 76 tahun Sumatera Barat mau apa dan kemana. Hadir 4 pendekar argumentasi di Silik Lidah malam ini yang tidak asing lagi. Seperti yang pernah saya katakan, belum hebat orang itu kalau belum tampil di Silik Lidah Nagari TV. Bapak Afrizal, Ketua Komisi 3 DPRD Sumbar, yang merupakan sosok di balik regulasi sahnya 1 Oktober menjadi hari jadi Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada Ibu Gemala Ranti, Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, yang tahun ini termasuk yang mampu mendinamikakan 76 tahun Sumatera Barat. Kemudian mentor saya dan sekaligus panutan saya, Bang KJ Khairul Jasmi, wartawan senior yang juga punya pandangan terhadap 76 tahun Sumatera Barat ini. Dan yang terakhir adalah kawan dulu seperjuangan, sekarang menjadi akademisi sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Bahasa Universitas Andalas, Bapak Israr Iskandar. Pada usia 76 tahun Sumatera Barat ini, meski dalam peringatannya sudah yang ketiga kali ya Pak, yang sudah ketiga kali diperingati, ada hal-hal yang menggelitik termasuk kalangan milenial Sumatera Barat. Apakah pas 1 Oktober itu menjadi hari Provinsi Sumatera Barat atau nggak ada hari lain? Ini menjadi sesi pertama Silik Lidah Nagari TV di Surya Palace Hotel. Kita lihat headline sejenak. Kehadiran Provinsi Sumatera Barat itu kita ambil secara administrasi setelah penetapan hari lahirnya negara Republik Indonesia. Kapan momen yang pas untuk itu? Pada 1 Oktober 2021 lalu, Provinsi Sumatera Barat baru saja merayakan hari jadi ke-76 tahun. Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar menyampaikan refleksi kehidupan masyarakat Sumatera Barat setelah 76 tahun ditetapkannya sebagai satu kesatuan wilayah dalam kerangka NKRI. Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pembangunan dan berbagai aspek lainnya. Namun, realita saat ini menunjukkan cita-cita Sumatera Barat dalam melahirkan SDM berkualitas masih belum dapat terwujud sepenuhnya. Oke, kita mulai saja Pak Israr Iskandar. 76 tahun Sumatera Barat ini, apakah pas tanggalnya itu atau tidak dalam pandangan ahli akademisi sejarah Universitas Andalas? Baik, terima kasih Ibu, Bapak, DKJ yang saya hormati. Mengenai hari tanggal 1 Oktober ya, 1945 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Barat. Saya tidak mengikuti betul ya prosesnya, karena kalau berbicara mengenai hal ini menurut saya tentu akan panjang lagi ceritanya kan, karena pada saat itu kalau tahun 45 itu kan masih keresidenan Sumatera Barat ya kan. Nah ini kan sebelum-sebelumnya sudah ada juga semenjak zaman kolonial. Nah tetapi setelah itu tergabung dalam Provinsi Sumatera, ya kan. Nah habis itu menjadi Sumatera Tengah. Nah kemudian pecah lagi, mekar menjadi Sumatera Barat lagi, salah satu dari Sumatera Tengah itu. Jadi saya sendiri tidak berketetapan juga, tetapi mengenai mana yang paling ini ya, ini kan soal konsensus, soal kesepakatan
bahkan kesepakatan politik ya, karena ditetapkan di DPRD oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Kalau tidak salah sudah berapa tahun ya Pak? Ditetapkan tahun 2020. 2020 berarti sudah 1 tahun. Kalau saya sendiri kan berpikir bahwa Sumatera Barat itu sebagai sebuah provinsi tadinya setelah Sumatera Tengah itu dimekarkan, yakni pada tahun 1958. Tetapi karena ini kesepakatan politik, jadi juga banyak pakar-pakar ya sejarah yang berada di belakangnya. Waktu itu kalau nggak salah ada almarhum Prof. Mestika ya, ada Prof. Gusti Asnan dan ya, artinya 1 Oktober itu yang 76 tahun usia sekarang itu udah ya oke lah ya itu kan soal kesepakatan yang dicapai di DPRD antara eksekutif, legislatif dan juga ada pakar-pakarnya ya yang tentu punya dasar yang sangat kuat karena pada saat itu Presidenan Sumatera Barat di dalam alam Indonesia merdeka. Tetapi memang persoalannya kan tidak sekedar soal akurasi mana yang tepat, mana yang kurang tepat ya, tetapi ini soal bagaimana kita merefleksikan 76 tahun ya Sumatera Barat itu. Saya kira persoalannya mungkin di situ. Siap Pak Israr. Mungkin mentor saya, senior saya Pak Khairul Jasmi punya pandang lain nih. Saya pernah baca juga chatnya di top 100. Oke, ini terdengar ya. Pak Brizal, Bu Kamala. Jadi sebenarnya Sumatera Barat itu kan lahir tahun 58. Nah, ditetapkan 25 Juli 58, diundangkan 31 Juli 58, berlaku 31 Juli 58. Itu Sumatera Tengah dibagi 3, Sumbar, Riau, dan Jambi. Tapi ingat dulu kenapa dipecah Sumatera Tengah. Nah, pemecahan Sumatera Tengah itu akibat peristiwa PRRI. Maka Riau dan Jambi merayakan hari ulang tahunnya tahun 58 itu. Tapi kita kan tidak mungkin merayakan kekalahan PRRI. Ya kan? Jadi kita jujur saja, hari lahir itu sebenarnya adalah 58, tapi tak pernah dirayakan sekalipun. Apanya yang mau dirayakan? Orang kalah perang? Nah, maka DPRD Pak Aprizal waktu itu berdiskusi kecil dengan banyak orang, termasuk dengan saya sekilas. Maka didapat rujukan setelah bertemu dengan para sejarawan, lahirnya Residen Sumatera Barat dengan Residen pertama Dr. M. Jamil kalau tidak salah. Ya Pak Aprizal. Nah itu 1 Oktober tahun 45. Jadi rujukannya adalah Residen Sumatera Barat. Nah kenapa begitu? Ya gelek ini mengelak dari batu licin. Nah kemana mengelaknya? Ya ke sana. Nah, tapi sebelum itu memang nggak ada nama Sumatera Barat. Tidak pernah dirayakan sekalipun. Nah, sebelum Residen itu ada nggak nama Sumatera Barat disebut dalam teks? Sebenarnya dulu itu kan Sumatera, Provinsi Sumatera, lalu dibagi menjadi 3, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Tengah itu ada residennya 3, salah satu diantaranya Sumatera Barat. Tanggal itulah yang diambil oleh DPRD dan para sejarawan. Persoalannya kemudian tepat atau tidak, bukan itu diskusinya. Bagaimana merayakan ini melibatkan seluruh rakyat Sumatera Barat. Kalau mau kita protes, kita kembali aja ke 58, tapi itu PRRI. Nah itu saja masalahnya. Yang 21.000 orang Sumatera Barat dan tentara pusat itu mati akibat PRRI. Jadi kalau mau ada hari lahir ya ke sana. Nah apalagi ya, kemarin udah dirayakan ya. Nah hal-hal baru kan memang seperti beralek banyak yang tak terundang. Saya kira tahan ya. dulu Pres. Ini kan preview kita ini ke belakang dulu. Nah kita. Itu dia, jadi menurut saya itu. Saya kira ada tanggal lain misalnya kalau 65 ke atau 70. Ada tanggal lahir jauh ke belakang, ada teman terlalu dicari-cari kalau jauh ke belakang. Abad lalu misalnya bisa aja kan. Tapi terlalu dicari-cari, terlalu jauh ke belakang. Jangan sampai tua pula dari DKI misalnya. Kan tidak enak kita ya. Dari Indonesia. Itulah itu pernyataan mentor saya, senior saya, Pak Khairul Jasmi, daripada 58 lebih baik 45. Karena 58 itu ada goresan sejarah. Mungkin di sesi lain Silik Lidah, saatnya nanti kita bahas juga itu. Kemudian aktor atau sosok yang punya andil besar menetapkan 1 Oktober
menjadi hari jadi Provinsi Sumatera Barat adalah Pak Afrizal. Apakah memang betul sinyalemen yang disampaikan Pak Pres KJ tadi, Pak? Baik, terima kasih Bung Taek yang saya hormati, Pak KJ, Pak Dokter dan Ibu yang mulia. Pertama, perda yang sudah kita lahirkan tahun 2020 ini sebetulnya 13 tahun mangkrak dia Pak KJ. 13 tahun mangkrak di DPRD, inisiatifnya dari pemerintah provinsi, bukan DPRD. Mulai Bang Leonardi sebagai ketua, setelah itu Saudara Yul Teknil, terakhir itu adalah Pak Endra Irwan Rahim. Saya kebetulan periode itu 2014-2019 itu menjadi ketua di Komisi 1. Ini gawainya pekerjaan di Komisi 1. Setelah kita timbang rasanya kita bisa untuk melaksanakannya. Kenapa harus mangkrak dia sementara kita cukup bahan literasi untuk itu ya. Itu perda inisiatif atau gimana tuh? Akhirnya kita tarik ke DPRD menjadi perda inisiatif DPRD. Saya kebetulan anggota Bapemperda. Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang tugasnya adalah meyes ornokan rancangan perda yang akan dibahas oleh alat kelengkapan. Nah, akhirnya kita bentuk dalam di DPRD menjadi hak inisiatif DPRD. 13 tahun mangkrak, setelah itu kita ambil tempo 5 bulan, maka perda ini selesai. Nah, bulan pertama itu kita undang seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari, belum lagi perguruan tinggi, mulai dari Elkam, kan, setelah itu perguruan tingginya ada mahasiswa dan lain sebagainya. Kita adu debat pendapat di DPRD. Kita adu, setelah itu kita semiloka. Tapi belum lagi mengundang perguruan tinggi resmi lagi. Belum lagi. Kita masih menghimpun berbagai masukan pendapat dari lapisan masyarakat. Nah, bulan kedua baru kita undang beberapa perguruan tinggi yang kafabel untuk itu, diantaranya Pak almarhum Prof. Mustika Z. Setelah itu juga PWI kita undang, masuklah Bung KJ di dalamnya. Di DPRD kita undang, kita dialog lagi dengan Elkam, kita dialog lagi dengan MUI, kita dialog lagi dengan KAN dan lain sebagainya, dengan elemen masyarakat. Perang di sana. Cuman sayang ada beberapa elemen masyarakat yang tidak hadir. Akhirnya protes. Begitu kita ketok palu mereka protes. Saya katakan ini sudah pengambilan keputusan politik. Dalam suasana itu apa ada muncul berapa opsi misalnya Pak? Opsinya seperti yang disampaikan KJ ada 4 atau 5. Pertama itu sebelum kemerdekaan, pra kemerdekaan. Setelah itu lahir waktu awal kemerdekaan di tanggal 1 Oktober. Setelah itu lahir setelah pembentukan Sumatera Tengah. Nah, awalnya mengerucut kepada 1958. Nah, kita di DPRD katakan kalau 58 itu kita tetapkan, ada 2 yang barangkali goresan sejarah itu masih menjadi duri dalam daging masyarakat Sumatera Barat. Pertama PRRI. Yang kedua kita kalah. Jadi leader di Sumatera Tengah Sumbar, Riau dan Jambi, tapi kita tidak mampu menjadi leader, pecahlah Sumatera Tengah ini menjadi provinsi yang mandiri dia. Sumatera Barat gagal menjadi leader di sana. Kalau kita tetapkan 58, maka ada 2 kekalahan yang terpatri di sanubari masyarakat Sumatera Barat yang kita tidak ingin itu menjadi semacam duri dalam daging. Pertama itu PRRI, pemberontakan. Walaupun hari ini sebagian besar tuntutan kita itu dikabulkan oleh pemerintah dalam bentuk otonomi daerah. Setelah itu 58 itu adalah runtuhnya Sumatera Tengah menjadi provinsi Sumatera Barat, menjadi provinsi Jambi, menjadi provinsi Riau. Nah, tentu Sumatera Barat yang kata orang leadernya ada pada brand tidak mampu menjadi pemimpin di Sumatera Tengah. Makanya kita batalkan tahun 58. Setelah itu kita konsultasinya ke Jakarta. Di Seknek yang kebetulan ada salah satu biro yang menggali zaman-zaman dahulu ya. Perbukalaan. Ya, perbudakan. Nah, beliau katakan ada tiga clue yang dia katakan. Pertama, lihat ada tidak nilai-nilai sejarah heroik yang dilakukan lokal di provinsi ataupun daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada batas-batas tertentu wilayah provinsi itu ataupun kabupaten dan kota itu. Yang ketiga, dimungkinkan ada pemerintahan yang sah. Nah, ketiga-tiganya di tahun 45 dimungkinkan tanggal 1 Oktober. Pertama, kita punya wilayah yang mirip sekarang. Yang kedua, ada nilai sejarah. Waktu tahun 45, 1 Oktober itu, pemerintah Jepang itu belum mau menyerahkan pemerintahan kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya lokal Sumatera Barat.
Mereka sudah menyerah tanggal 17 Agustus. Sudah diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Tapi di daerah mereka masih belum menyerahkan itu. Maka tanggal 1 Oktober pemuda Sumatera Barat melakukan perampasan kekuasaan dari pemerintah Jepang ke pemerintah Federal Republik ke pemerintah Federal Sumatera Barat. Pemerintah Sumatera Barat. Nah, sehingga waktu itu diadakanlah sidang kilat untuk membentuk sekaligus meresmikan residen pertama Sumatera Barat. Mohon maaf, yang terpilih itu Pak M. Sapi'i. Pak CPI. Nah, itu pada waktu sidang Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Barat yang pertama. Terpilihlah Pak M. Sapi'i. Maka itulah residen pertama Sumatera Barat yang kita sahkan. Nah, tanggal 1 Oktober 1945 itulah bukti yang memungkinkan kita terhindar dari tanda petik negatif dua kali. Nah, betul kata Bung KJ, kita ingin menyelamatkan Sumatera Barat dari hal-hal yang negatif tadi, sehingga kita ambillah putuskan. Tapi ini pun setelah melalui sidang yang sangat alot sekali, 6 bulan. Inilah perda terlama yang saya pikir setelah kita ambil, setelah itu dinota pengantarkan, setelah itu dibahas di komisi, inilah perda yang paling lama 6 bulan. Biasanya perda itu 2-3 bulan selesai dia. Nah, cuman waktu itu kita tidak sempat datang ke Belanda sendiri, yang konon katanya di sana masih tersimpan ada beberapa sejarah Sumatera Barat yang mereka ambil tempoh hari dan dibawa ke Belanda, tapi di Leiden kabarnya, tapi kita tidak sempat ke sana. Nah, ada bukti ini terletaknya di kantor catatan sipil atau kantor sejarah Kabupaten 50 Kota, itulah yang kita ambil. Sudah kita putar-putar Jakarta, Badan Arsip Nasional tidak punya, setelah itu ada lagi Pusat Studi Sejarah Jakarta juga tidak punya, kantor Sekretariat Negara Bidang Perbendaharaan ini juga tidak punya. Ternyata adanya di Kabupaten 50 Kota di kantor Sekretariat DPRD. Ada buku tua Sumatera Tengah, buku tua tentang sejarah 1 Oktober tahun 45 di mana pemuda Sumatera Barat menyerang pemerintah Jepang. Kita capek datang ke Jakarta, capek ke sana. Ternyata bukunya itu ada di Payakumbuh. Ternyata Bung Kaji juga punya. Akhirnya kita pun ketawa sendiri jadinya. Nah, setelah itu kita sampaikan kepada peserta seminar Simoloka kita di DPRD, akhirnya semuanya dapat memahami 1 Oktober 45 lah yang kita tetapkan. Suka atau tidak suka, ini sudah ketok palu. Kalau tuh ada masyarakat yang mencoba ya menganulir ini, sah-sah saja. Silahkan, masih ada pintu terbuka melalui, kalau ini setingkat perda, maka rujukannya adalah Mahkamah Agung. Terima kasih Pak Af. Ya. Ada berapa poin penting yang disampaikan oleh Pak Af, perda yang terlama pembahasannya 6 bulan, kemudian berkeliling di negeri mencari arsip, sebuah peristiwa heroik ternyata ada di 50 kota, kemudian perdebatan-perdebatan, dan Pak Afrizal juga membuka pintu, silakan aja kalau ada masyarakat yang punya pandangan lain terkait hari jadi Provinsi Sumatera Barat itu. Tapi yang jelas, saya berharap Pak Afrizal dan bisa juga lewat Bu Gemala untuk membuat buku putih terhadap itu. Supaya bisa Pak KJ dan Pak Israr yang menjadi editornya, saya kira bisa itu. Karena 6 bulan pembuatan perda itu juga banyak refleksi-refleksinya. Mungkin itu yang jelas sebagai prolog dari Silik Lidah Nagari TV di Surya Pales hari ini. Kita lanjut nanti kepada Bu Kadis Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, apalagi terkait dengan euforia 76 tahun, euforia 75 tahun, seakan-akan seperti ulang tahun yang tidak rayanya tidak besar-besar begitu kata para kaum milenial. Kita bisa melanjutkannya pada sesi kedua. Kita break sejenak dari Surya Pale Hotel Handeh Bedis.